analisis ekonometrika yang kedua ya. Nah, ini langsung saja nanti kita ingin membahas tentang ordinary least square dulu ya. Jadi sebelumnya Bapaknya sudah masuk kelas berapa kali? Halo? Tiga, Kak. Tiga kali ya? Iya. Oke. Berarti sudah diajari tentang ordinary least square ya? Secara teoritis gitu ya? Udah sih, Kak. Oke. Dari yang diajarin Bapaknya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bingung gitu? Silakan. Ingin bertanya. Nggak ada. Jadi Bapaknya ngajarnya pakai PPT kelas ya? PPT kelas sendiri atau PPT yang dari Brox itu, buku Brox? Kayak PPT dari buku deh, Kak. Yang ini bukan sih, yang kayak gini ya sih, regression. Ya, Bapaknya ngajarin tentang ini ya? Iya, Kak. Oke. Berarti kalian udah paham ya tentang regresi kayak gini. Perlu diulang lagi atau kita fokus ke praktek? Aku ulang dikit kali ya, review aja ya. Boleh, Kak. Jadi, kita praktek menggunakan ordinary least square. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang regresi secara keseluruhan ya, regresi secara umum gitu. Nah, sekarang kita ingin lebih fokus regresi yang dipakai oleh orang-orang ekonomi dalam pembuatan model OLS atau ordinary least square. Jadi di sini nggak hanya orang ekonomi aja sih yang memakai OLS ini. Jadi ada beberapa dari ilmu bidang lain itu juga memakai model ini. Nah, kemudian, ini regresi sebenarnya alat yang paling penting ya bagi orang ekonomi, karena kita tahu tugas utama dari orang ekonomi sebenarnya bukan tugas utama ya. Jadi kita dituntut untuk bisa membuat sebuah model, di mana model tersebut itu didapatkan salah satunya menggunakan regresi. Kalian udah tahu kan model itu kayak gimana? Jadi model itu kayak menyederhanakan sebuah masalah di lapangan. Nah, dengan model permasalahan yang kompleks itu akan bisa lebih mudah dipahami. Nah, kemudian model ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan research question yang sedang kita tulis ya. Nah, apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian di regres ya tadi seperti yang aku ungkapkan bahwa model ini didapatkannya ya dari regresi. Nah, kemudian di sini sebenarnya yang paling utama dari kita itu kita menekankan kayak memberi gambaran secara umum gitu ya. Keadaan di lapangan itu kayak gimana. Kemudian mengevaluasi dari hasil permodelan yang sudah kita buat. Nah, jadi keadaan di lapangan seperti itu menuntut kita kalau misal ada fenomena yang menarik atau fenomena yang tidak sesuai sama teori kayak gitu ya, kita harus dituntut untuk menjelaskan kenapa kok demikian gitu. Jadi itu tugasnya orang ekonomi. Jadi menjelaskan fenomena yang sudah ada, yang sudah kita buat di dalam model. Regresi hanya tetap dia hanya sebuah tools saja. Jadi dia tidak segalanya dalam mengatasi permasalahan, tapi kita dituntut untuk menjelaskan kenapa terjadi masalah tersebut atau fenomena tersebut terjadi. Kemudian kalau kita ketahui ya,
Jadi variabel di dalam regresi itu terbagi menjadi dua sebenarnya secara garis besar, independen sama dependent. Masing-masing memiliki penamaan, sistem penamaan yang berbeda-beda. Kayak misal independen itu nama lainnya regresor, causal variable, explanatory variable. Ada lain nama lain di independent variable ini bisa disebut dengan treatment control. Nah, ini kalau di dunia impact evaluation. Kemudian dependent. Dependent ini nama lainnya ada banyak juga. Ada regresan, ada efek variabel, sama explain variabel. Nah, tidak hanya itu, outcome variabel itu juga nama lain dari variabel dependent. Nah, lalu kita sebenarnya ingin melihat hubungan antara variabel X dan Y. Jadi dia merupakan hubungan kausalitas atau merupakan hubungan hubungan biasa gitu. Jadi nanti kalian akan memahami apa sih perbedaan regresi dengan korelasi gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau korelasi ya udah kita melihat hubungan dua fenomena gitu secara teori tanpa didasari teori pun juga bisa kita hubung-hubungkan. Nah, di sini kita tidak tahu dia signifikan atau tidak. Terus di sini makanya kekurangan-kekurangan dari korelasi ini itu membuat orang-orang, wow, ini harus dikembangin karena semua yang ada di dunia ini bisa aja dikorelasikan. Bahkan kalau misal dia tidak berhubungan, contohnya ya kayak berkokok dengan harga saham, nah itu kan nggak ada hubungannya gitu kan. Cuma kalau ayam berkokok banyak itu harga sahamnya akan naik, kan belum tentu. Nah itu makanya itu korelasi apapun dua fenomena itu bisa hubungkan. Nah, tapi secara teori kita tidak bisa menjelaskan. Nah, di sisi lain, di korelasi ini tidak menerima error dia. Dia hanya menghitung secara matematik. Nah, kalaupun ada errornya bisa istilahnya dia tidak separah maksudnya dia errornya bukan stokastik. Berbeda sama regresi. Regresi ini tuh dia memiliki error. Jadi dia Y-nya ini diasumsikan random. Stokastik itu kayak gimana? Stokastik itu dia tidak bisa diprediksi. Jadi kayak ibarat itu kalau kalian lihat ini kalau dulu pas dosennya jelasin ke kita itu kayak pergerakannya orang Gojek. Jadi dimanapun dia dapat orderan, dia bisa untuk berangkat dari kerjanya dia sampai pulang nanti bisa kemana-mana gitu. Dan itu tidak bisa kita tebak. Nanti dapat orderan di mana, nanti dapat orderan di mana. Nah itu tidak bisa karena dilakukan secara random dan random ini disebut dengan stokastik. Nah begitu juga dengan harga saham. Harga saham itu dependennya itu sifatnya stokastik, dia tidak bisa diprediksi. Kalau diprediksi orang orang kaya di dunia ini pasti banyak. Tapi perkembangan teknologi sekarang sudah bisa sih kayak prediksi, cuman nggak seakurasi yang kita kira gitu. Maksudnya dia hanya ini nanti ada prediksi kalau dia naik dengan hitungan-hitungan yang sudah ditentukan. Nah, kayak gitu. Jadi makanya kalau masa depan itu bisa diprediksi, mungkin itu akan mendekati zaman akhir mungkin ya. Karena semua di masa depan bisa kita ketahui. Nah, itu ada baiknya ada buruknya juga. Nah, kemudian dari sini ya, jadi sebenarnya regresi itu dia difungsikan tidak hanya untuk melihat hubungan, jadi melihat prediksi kayak tadi itu bisa. Kalian lihat machine learning, jangan jauh-jauh deh. Machine learning yang dipakai di YouTube gitu ya. Itu kayak sebuah rekomendasi gitu. Nah itu
permodelan itu tuh sebenarnya didapatkan dari data kita. Nah, itu berasal dari regresi, permodelan regresi. Jadi kita membuat model dulu, setelah itu modelnya diterapkan sehingga kita akan dapat rekomendasi-rekomendasi dari data yang kita miliki. Nah, jadi regresi itu tidak hanya dipakai untuk hubungan saja, tapi di dunia sekarang justru regresi itu bisa dipakai untuk banyak hal, termasuk pembuatan machine learning atau deep learning. Nah, deep learning itu lebih advance lagi, gitu. Oke, kemudian tentu ketika kita menggunakan regresi dengan satu variabel independen itu disebut dengan simple regression. Simple regression ini sebenarnya apa ya? Dia meskipun simple tapi dia banyak ini ya, banyak kayak semacam arti ya, banyak arti gitu. Jadi dengan simple regression kita bisa membuat semacam model CAPM. CAPM ini kayak kita memprediksi return dari resiko yang sudah kita hitung. Terus juga kita bisa memprediksi atau melihat relationship ya, hubungan jangka panjang antara stock price dan dividen. Kita juga bisa melihat bagaimana sih optimal head ratio. Jadi meskipun simple regression tapi dia bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, dari sini simple regression itu meskipun satu variabel ya, sorry Pak. Nah, cuman di sini banyak juga kekurangan. Kekurangannya itu kayak gimana? Ada variabel kontrol lain karena dia satu doang ya. Semua variabel yang tidak errornya dia semua variabel yang tidak masuk ke dalam model. Misal seharusnya itu banyak tapi nggak dimasukin. Dia akan tercapture di error. Nah, ketika errornya itu seperti itu, dia bisa berhubungan dengan variabel lain. Nah, itu artinya dia errornya tidak baik. Dia errornya ya bisa dikatakan white noise atau error noise kayak gitu. Bukan white noise ya, error noise ya, noise lah intinya. Jadi errornya itu jahat gitu, dia bisa berhubungan dengan yang lain. Nah, peristiwa kayak gitu itu disebut dengan omitted variable. Jadi kita menjelaskan sebuah fenomena, tapi kita menggunakan satu variabel saja. Pada akhirnya variabel yang lain hilang dan itu di-capture di dalam error. Itu artinya terjadi peristiwa omitted variable. Nah, itu bahaya ketika kita punya model terus terjadi omitted variable. Nah, ini contohnya ya tadi CAPM atau kita menjelaskan return dari sebuah aset dilihat dari risiko market. Nah, ini sebenarnya dia single regression, simple regression atau regresi sederhana. Jadi dia melihat hubungan antara excess return dan juga excess return on market index. Intinya dia menjelaskan kalau misal daerah atau negara gitu ya atau saham gitu ya yang dia itu memiliki resiko pasar yang besar itu dia juga memiliki return yang besar. Nah, kayak misal di Indonesia gitu ya. Nah, informasi itu juga mempengaruhi di sini. Di informasi kan bisa memberitahukan kalau dia itu informasinya istilahnya informasi untuk resiko positif atau informasi untuk resiko negatif. Nah, nanti kalian belajar permodelan yang di mana dia benar-benar menghitung informasi, benar-benar menghitung resiko. Nah, itu disebut dengan model GARS. Nah, nanti kalian belajar. Itu seru banget. Jadi orang-orang ekonomi itu menganggap wah ini model baru ini udah melanggar ketentuan asumsi klasik. Tapi oleh kalian justru itu merupakan sebuah informasi risiko yang harus kita ketahui.
Nah, ini orang-orang keuangan biasanya menggunakan itu sebagai mengukur risiko. Nah, lalu ini sebenarnya kita itu ditugasi untuk melihat hubungan dua konsep ya. Jadi konsep excess return kemudian excess return on market portfolio. Nah, dari sini kalau kita scatter pasti kita akan kita akan melihat semacam tren. Apakah trennya positif atau trennya itu negatif. Nah, kalau hubungannya seperti ini tuh trennya itu berarti positif. Nah, ini scatter ini dia hanya ngasih gambaran saja ya, gambaran oh ini hubungannya bagus. Biasanya scatter ini dipakai untuk melihat oh kedua variabel ini oke loh, maksudnya oke untuk dijadikan sebagai analisis karena dilihat dari grafik saja itu udah terlihat hubungannya positif atau hubungannya negatif. Nah, tapi kayak regresi yang sekarang ya justru itu kayak RDD namanya, regresi discontinuity. Justru yang dianalisis adalah gambar-gambar RDD plot. Nah, ini menarik ya karena perkembangan ekonometrika sekarang itu justru scatter ini juga penting dalam menjelaskan sebuah fenomena dua hal yang memiliki hubungan. Jadi analisisnya menariknya dia ketika dia ada patahan gitu ya, patahan ini dengan ini itu justru itu memiliki arti. Nah, ini sebenarnya apa namanya nanti akan kita bahas ya. Kayak spasi jarak ya, jarak antara line regression sama data aslinya itu menunjukkan kayak gimana. Nah, kita coba untuk meminimalkan jaraknya. Nah, itu yang disebut dengan ordinary least square. Nah, ini makanya tugas utama di regresi sebenarnya membuat line dari dua scatter yang berbeda ini. Nah, dari sini kita kalau menggunakan matematika biasa, kita bisa mendapatkan beta atau gradien ini itu lurus gitu ya. Maksudnya langsung gradiennya silang gitu, bukan silang ya, miring gitu. Nah, cuman yang kita lihat di sini kita juga menerima error. Nah, errornya ini secara random dan kita tidak tahu permodelannya kayak gimana. Nah, makanya error ini diperhatikan. Error ini dicoba untuk bagaimana meminimalkan. Karena justru dengan kita meminimalkan error ini, justru kita akan menghasilkan sebuah garis yang disebut dengan ordinary least square kayak gitu. Nah, di sini kenapa kita harus memperhatikan error ya? Nah, karena error ini ternyata memiliki apa ya? Salah satu variabel yang dimana dia punya potensi berhubungan dengan Y. Nah, makanya kita harus perhatikan dia itu ada hubungan atau tidak. Dan dia tidak bisa dihilangkan dari Y. Kemudian ketika error tadi itu berhubungan dengan Y, itu artinya kita tidak bisa lagi memodelkan variabel tersebut. Maksudnya variabel tersebut itu harus diperhatikan lagi, diperbaiki lagi. Nah, ini error ini bisa baik bisa buruk ya. Kalau error baik berarti dia tidak berhubungan dengan variabel lain. Kalau errornya itu dia tidak baik, maksudnya buruk gitu ya. Nah, itu dia justru bisa berhubungan dengan variabel yang lain dan itu akan mempengaruhi angka yang dihasilkan dari variabel lain. Nah, ini makanya kita nantinya akan fokus mencari garis regresi ini. Jadi bagaimana cara mencarinya dengan meminimalkan error atau jarak ya antara dataset satu dengan dataset lain. Nah, makanya nanti akan ketemulah sebuah garis di mana garis itu optimal regresi. Nah, makanya fokus kita sebenarnya angka di betanya. Jadi berapa impact itu di beta ya.
alfa itu konstannya. Jadi konstan itu kalau dia misal hubungan antara konsumsi dan pendapatan gitu ya. Meskipun dia tidak berpendapat pun dia harus mengeluarkan, dia harus konsumsi gitu. Nah, itu pengertian dari konstan atau alfa. Ini yang biasa kita tahu di mikroekonomi ya. Kayak gitu. Nah, untuk beta, nah ini yang kita cari. Jadi fokus utama kita bagaimana cara mendapatkan beta yang efisien, beta yang bagus. Nah, itu yang beta yang bagus itu didapatkan dari perlakuan error yang baik. Perlakuan error inilah yang dikenakan oleh teori asumsi klasik. Gitu. Nah, makanya ada penghitungan namanya ordinary least square. Ini biasanya dipakai untuk melihat line yang fit itu kayak gimana dari data yang kita miliki. Nah, ini biasanya apa ya? Kita memerhatikan error ya. Kita mencoba untuk meminimumkan error square. Nah, ini dari penghitungan total sum of square. Nah, ini biasanya dihitung melalui f-test ya yang nanti akan muncul di output regresi. Terus perlu dipahami kalau kita ingin YT ini maksudnya Y dengan data yang time series. Kalau YI itu data cross section, kalau YIT itu data panel. Nah, kalau YT ini maksudnya data time series. Nah, di sini YT predik ini adalah data yang Y-nya itu diprediksi dari hasil model. Kemudian error itu dihasilkan dari gap antara YT dan Y-cap. Nah, ini kalau secara ini ya, secara apa ya istilahnya, secara gambaran di data ini ya, di data Excel-nya itu kayak gimana sih supaya kita bisa paham ya. Nah, ini kalian bisa download materinya di website ya yang sudah kita buat. Nah, ini di bagian latihan OLS. Nah, jadi di situ ada kayak semacam mata kuliah dari kelas sebelah ya. Nah, ini lebih mudah untuk kalian pahami. Jadi kalau kita lihat tadi ya, untuk melihat error dan juga YCAP itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita contoh memiliki data Y ini. Nah, kita mencoba untuk prediksi dari beta 1 sampai beta 3. Nah, kita coba prediksi, kemudian hasilnya kita bisa memperoleh beta 0, beta 1 sampai beta 3. Ini yang disebut dengan model regresi kita. Nah, dari sini kita ingin beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 ini untuk memprediksi Y-cap. Nah, selisih antara Y yang kita hitung dengan Y-cap, ini yang disebut dengan error. Nah, errornya ini harus dia baik ya, atau white noise, atau ini kalau data time series, tapi kalau data cross section dia harus error apa ya, aku agak lupa ya. Jadi istilahnya itu berbeda-beda, tapi yang pasti dia sama, dia errornya nggak boleh punya hubungan dengan yang lain. Nah, nanti melalui tes-tes yang kita pelajari. Oke, itu untuk OLS. Nah, lalu jadi ini ya, tadi kita OLS itu kita mencoba untuk bagaimana membuat garis lurus saja ini. Ini secara grafik ya. Kita hanya mencari garis lurusnya ini kayak gimana sih. Nah, ini yang disebut dengan garis Y expected. Selisih antara garis Y yang dia prediksi, Y cap ini ya, dengan Y actual, nah ini yang disebut dengan error. Error ketika di-squarekan, lalu kita coba mencari optimasi dari error square. Jadi kita minimalkan dengan fungsi kayak Lagrange ya, kalau kita masih ingat. Nah, itu disebut dengan OLS, ordinary least square. Nah, makanya nanti kita biasanya ada hitungan bagaimana menderivasi beta dari ordinary least square. Ini di tahunku muncul di UTS ya, tapi nggak tahu di tahun kalian nanti siap-siap aja.
Intinya sih derivasi ini kayak fungsi Lagrange seperti di matematika yang sudah pernah kita pelajari dengan fungsi apa namanya optimumnya adalah meminimalkan error square. Nah ini kita kan punya model YT sama dengan alfa ditambah beta xt. Ini aku jelaskan secara general saja ya. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri dengan hitungan kalian. Maksudnya kalian coba latihan lah untuk menghitung ini. Ini sesekali muncul deh di UTS. Tapi nggak tahu tahun kemarin karena gue nggak ngasih di kelas kalian, jadi gue nggak tahu. Tapi pas tahun gue ini muncul cara derivasi beta dan alfa dari OLS. Nah, sebenarnya fungsi kita itu ingin mencari beta dan juga alfa ya. Nah, ini dari fungsi Lagrange. Ini kalau model errornya ditaruh di kanan itu kan bisa aja. Terus ini ditaruh ke kiri semua. Nah, makanya fungsinya menjadi YT dikurangi alfa dikurangi beta xt. Karena dia memakai fungsi error kuadrat, nah di sini YT-nya ini dikuadratkan. Dan ini karena dia datanya itu banyak, nah ini ada sigma. Di sini juga ada sigma. Nah ini individunya itu ada di individu T. Ya. Nah dari sini kemudian kita coba untuk turunkan beta dan juga alfa dan juga beta. Nah ketika turun alfa jadi persamaan 2. Ketika turun beta jadi persamaan 3 ini ya di sini. Nah ini turunan biasa 2 itu diangkat ke depan, kemudian YT minus alfa kurangi BXT. Nah ini model ini ya dari sini. Nah lalu di sini juga sama tapi ini diturunkan terhadap beta. Jadinya 2 karena dia ini tuh turunan yang ini loh apa namanya apa ya istilahnya aku lupa. Yang dia di dalam kurung diturunkan lagi gitu. Nah ini kan dalam kurung terus diturunkan lagi. Nah, makanya dia mendapatkan ini koefisien X kan koefisien beta kan X. X masuk ke sini dan 2 juga masuk ke sini. Ntar aku charger dulu ya. Nah, makanya kita bisa mendapatkan 2 persamaan ini. Nah, 2 persamaan ini nantinya akan kita cari alfanya berapa, betanya berapa. Kemudian untuk mempermudah kita ini ya 2 persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Untuk mempermudah kita untuk analisis, sigmanya tadi yang membingungkan ini kita ubah menjadi T. Nah, ini sigma diubah menjadi T. Nah, makanya di sini sigma YT sama dengan TJ. Ini sigma XT sama dengan TX. Ini sama ya, sigma ini diubah menjadi T saja. Nah, baru 2 model yang awal tadi akan berubah. Ya, semua itu sigma menjadi T. Ini perkalian dari hasil yang ini aja. Kalian jangan bingung. Ini dikalikan sigma, ini dikalikan sigma, ini dikalikan sigma. Kemudian ini sama, sigmanya diganti T, sigmanya diganti T. Nah, dapatlah model seperti ini. Nah, ini model 1 atau model ini bisa kita ubah menjadi, kita hilangkan T-nya ya. Ini dihilangkan menjadi Y strip alfa dikurangi beta X bar sama dengan 0. Nah, dari sini kita tadi dapat persamaan 3 ya. Persamaan 3 dan kita masuk ke persamaan 4. Kalian paham nggak yang gue jelasin? Bilang ya kalau nggak paham ya. Nah, lalu dari sini apa namanya? Ini fungsi regresi di awal tadi Y sama dengan, nah ini kalau saya ganti alfa doang supaya nanti ini bisa di apa namanya? Sorry, ini fungsi dari ini ya, fungsi dari 3. Jadi angka 3. Kalau ini fungsi dari 2
dua yang ini. Bukan fungsi, apa namanya, equation. Nah, dari tiga ini diubah menjadi alfa sama dengan y strip bx bar. Kemudian dari 2 diubah menjadi jt kurang alfa kurang beta xt. Nah, dari sini disubstitusikan alfanya yang ada di sini. Dimasukkan, akhirnya mendapatkan model di bawah ini, di pertama ini. Nah, ini setelah dimasukkan, kita kalikan biasa, X, sigma X dikalikan XT, ini juga, sama semuanya. Nah, dari sini setelah dihitung ya, ini matematik biasa. Nah, setelah itu kita coba ubah posisi gitu. Jadi betanya kita arahkan ke kanan dan juga ini sebagai pembagi. Akhirnya kita bisa memperoleh nilai beta itu berapa. Nah, ini nilai beta optimum ya, ketika kita meminimumkan error square. Nah, ini yang dihitung dari OLS itu kayak gitu sebenarnya. Jadi dari awal fungsi Lagrange tujuan ya, fungsi tujuan ya. Kalau kalian masih ingat Lagrange matematik dulu, itu fungsi tujuannya meminimumkan error square. Nah, dari sini diderivasi, diturunin beta dan alfanya, lalu disubstitusikan, dan kita bisa menghasilkan betanya. Itu untuk beta dan alfa. Nah, terus apa sih tujuan kenapa kita harus menghitung beta ya? Apa sih implikasinya beta gitu? Nah, beta ini memiliki informasi, dia istilahnya koefisien, dan dia memiliki informasi hubungan antara YT dan XT itu berapa besarnya sih. Dan ini biasanya dipakai untuk nilai impact. Jadi impact-nya dari XT untuk kejadian YT itu berapa. Nah, itu misal katakan 1,64. Itu artinya interpretasinya setiap kenaikan satu satuan pada XT itu akan menaikkan 1,64 terhadap YT. Nah, ini kalau positif. Bagaimana kalau negatif? Setiap kenaikan XT satu satuan, setiap kenaikan satu satuan pada XT, itu akan menurunkan, ini kalau negatif ya, 1,64 terhadap YT. Kayak gitu interpretasinya dari beta yang dihasilkan dari sebuah regresi. Nah, angka ini penting banget ya, karena ini yang kita hitung, ini yang kita perhatikan terus ketika kita membuat sebuah regresi. Tentu kita memperhatikan error yang dihasilkan juga nantinya. Nah, errornya dari mana? Errornya itu dari prediksi dari model yang sudah kita buat ini. Nah, terus interpretasinya intercept itu kayak gimana? Jadi kita misalnya hubungannya ini konsumsi dan juga pendapatan gitu ya. Ini konsumsi, ini pendapatan. Nah, kalian punya pendapatan dan tidak punya pendapatan pun kalian harus tetap konsumsi. Kan kayak gitu ya kalau di teori ekonomi ya. Nah ini begitu juga dengan intercept. Di sini kalau ini hubungan antara resiko ya, resiko dan juga risk free ya, resiko dan juga return ya. Nah, kalian punya resiko atau tidak punya resiko, kalian tetap mengalami kerugian minus 1,74. Nah, ini interpretasinya dari koefisien beta 0 atau alfa atau intercept. Kayak gitu. Ini nama lainnya ini banyak. Jadi bisa beta 0, alfa atau intercept. Nah, ini untuk menghitung prediksinya berapa, misal katakan kita punya angka 20 gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam model, kita dapat Y prediksi 31,06. Dimasukin aja ke dalam model. Gitu. Misal dikasih kondisi, di sini ditambahin dummy gitu ya. Dummy negara Indonesia atau non-Indonesia. Terus ditambahin kondisi X-nya itu 20 berada di Indonesia. Berarti dimasukin angka 1 di dalam dummy.
Nah, nanti ditambahin lagi beta angka 1 tadi. Nah, ini model yang seperti inilah yang dilakukan oleh pendekatan orang ekonomi ya dalam menjelaskan dua hal hubungan yang dia punya hubungan pengaruh. Kemudian akurasi untuk intercept ya, intercept. Ini maksudnya itu ketika kita punya observasi yang dikit gitu ya. Ketika kita punya ini sebenarnya intercept itu ada di mana sih? Intercept itu areanya itu ada di daerah sini. Jadi ketika kalian tidak memiliki X gitu ya, atau X-nya itu sama dengan 0, kalian tetap memperoleh Y sebesar garis ini. Nah, makanya intercept tadi sudah aku jelaskan, kalau kita punya pendapatan atau tidak, ya kalian tetap konsumsi kayak gitu. Nah, ini intercept. Nah, di intercept ini kalau di random effect atau fixed effect nanti akan berbeda lagi. Nah, ini juga ini penting ya intercept ya. Kenapa penting? Karena intercept ini juga mengandung nilai pembanding kalau di dalam dummy regresi. Jadi pembanding ini maksudnya kayak gimana? Ketika kalian melakukan sebuah regresi dummy, gitu ya. Misal katakan satu laki-laki 0 perempuan. Satu laki-laki 0 perempuan. Nah, itu regresi dummy. Kemudian independennya adalah income. Nah, ketika kita ingin menjelaskan berapa sih pendapatan perempuan dan berapa sih pendapatan laki-laki. Pendapatan laki-laki itu perbedaannya di beta. Jadi beta ini sebagai perbedaan. Kemudian pendapatan perempuan ini dijelaskan di intercept. Nah, ini regresi dummy itu kayak gitu. Nah, makanya intercept ini perlu diperhatikan ya, nilai intercept ini. Meskipun kalau kita ingin meneliti hal-hal yang tentang determinan, nah itu biasanya intercept tidak diperhatikan. Nah, tapi kalau kalian meneliti tentang regresi dummy, intercept sangat diperhatikan. Kemudian tentu ketika kita analisis menggunakan regresi ya, kita perlu pahami mana itu data populasi sama mana data sampel. Nah, sampel ya kita paham kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Dia mengambil yang sudah diseleksi dari populasi. Nah, kita jangan salah mengambil sampel di dalam populasi. Karena nanti ada implikasinya, model yang kita hasilkan itu dia bisa merepresentasikan populasi atau tidak. Nah, inilah fungsinya statistika inference. Sebaiknya ini disebut dengan internal validity ya. Kalau kita mengambil sampel dengan bagus, dengan baik ketika data primer ya di dalam populasi, nah itu kita sudah memenuhi standar validasi. Nah, itu artinya sampel kita bisa dilakukan regresi atau statistika inference lain. Karena kita sudah mengasumsikan kalau memang dataset kita itu bisa dipakai untuk membuat statistika inference. Nah, kenapa itu penting? Karena jangan sampai kita membuat regresi itu hanya sebuah SRF saja. Apa sih SRF? Apa sih SRF dan apa PRF? Jadi PRF itu Population Regression Function. Kita kan tadi berusaha untuk membuat regresi yang di mana regresi itu dipakai untuk memprediksi data populasi gitu ya. Dan itu bisa merepresentasikan hasil dari data populasi. Nah, tapi karena kita tadi ketika pengambilan sampel itu ada mengalami kesalahan, pengambilan sampel itu banyak kekeliruan. Nah, pada akhirnya kita tidak bisa memperoleh yang ideal yaitu PRF, tapi kita hanya memperoleh SRF, Sample Regression Function. Itu artinya regresi kita tidak bisa dipakai untuk merepresentasikan populasi yang ada. Dia hanya dijadikan sebagai regresi sampel gitu.
Nah, makanya di sini tentu ya ketika kita memprediksikan data sampel, tapi untuk membuat PRF atau population regression function, kita harus menerima error. Salah satu contoh SRF yang dia tidak tidak bisa dijadikan sebagai PRF, ini adalah regresi yang tidak memakai error. Jadi errornya ini dikeluarkan dari modelnya. Nah, ini makanya disebut dengan SRF. Nah, kalau regresi function PRF, tentu kita memasukkan errornya ke dalam model kita. Oke, lanjut. Nah, ini kita sih fungsi tujuan utama kita ingin memprediksikan angka alfa dan angka beta ya. Nah, ketika kita bisa berhasil memprediksikan alfa dan beta dengan baik, nah itu nanti akan memperoleh hasil goodness of fit regresi yang baik. Kayak gitu. Nah, lalu ini salah satu asumsi yang harus dipenuhi oleh regresi klasik, itu harus linier. Linier itu tidak harus hal-hal yang regresinya seperti ini ya, ini regresi yang linier, kayak gitu nggak harus. Ketika kita ingin melihat permodelan seperti modelnya siapa sih namanya, yang matematika solo growth model atau aku lupa ya, yang L sama K, ya lebar sama kapital, terus alfanya di atas, itu apa, model apa aku lupa. Itulah intinya, itu model itulah ya. Nah, itu sebentar, aku kayaknya belum record ya. Oh, udah ya. Nah, modelnya seperti itu kan kalau kita lihat secara sekilas dia tidak linear kan. Dia eksponensial kan, eksponensial terhadap alfa dan beta. Tetapi kalau kita ingin transformasi model ini ke dalam logaritma dengan yang bagian kanan itu di logaritma dan kiri di logaritma, itu bisa menjadikan model yang semula itu kuadratik menjadi model linier. Nah, yang bisa diregresikan menggunakan OLS adalah regresi yang sudah ditransformasi seperti ini. Jadi yang seperti ini itu seperti regresi ini ya, yang YT ini yang dia kuadratik seperti ini, dia tidak bisa diregresikan menggunakan OLS. Nah, makanya secara interpretasi nanti kita akan membedakan regresi yang menggunakan len sama tidak menggunakan len. Beta yang kita hasilkan itu memiliki angka yang berbeda, memiliki beda arti ya. Kayak len dengan len nanti dia bisa diinterpretasikan, beta yang kita hasilkan itu bisa kita interpretasikan sebagai elastisitas. Kalau yang len itu cuma salah satu, misal len Y gitu ya, nah itu nanti dibagi 100. Kemudian kalau modelnya itu len X gitu ya, nah itu nanti dikali 100 kayak gitu. Jadi itu disebut dengan model lin log dan log lin dan juga log log. Nah ini kalau pembahasan lin log, log lin dan log log itu biasanya ada di buku Gujarati, tapi di sini nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Di buku ini memang dia fokusnya di data time series, tapi perlu kalian pahami ya, intinya kalian pahami beta yang dihasilkan dari model yang sudah dilenkan itu berbeda interpretasinya dengan model yang tanpa dilenkan. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, sorry ini agak itu ya, agak boring ya materinya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita praktek, nanti semoga kalian nggak boring ketika praktek. Oke. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke model linear dan non-linear model. Jadi ini tuh ada kalanya memang modelnya itu non-linear gitu. Jadi yang dilenkan itu ya salah satu ruas kayak ini ya. Ini dilenkan salah satu ruas sehingga nanti beritanya bisa ke depan. Nah, cuman kalau misal
kita tidak dilenkan ya. Nah, ini modelnya masih tetap non-linear. Nah, ini cuma perbedaan bahasa aja, perbedaan estimator dan estimate itu apa sih? Kalau estimator itu lebih ke arah melihat koefisiennya. Nah, kalau estimate itu actual ya, nilai actual yang dilihat yang ada di dataset kita. Jadi estimator lebih ke koefisien, kalau estimate nilai actual. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebenarnya ini yang menjadikan kenapa data time series itu muncul. Analisis ekonometrika kalian ini muncul. Jadi perlu kalian pahami, OLS itu, Ordinary Least Square itu memang model yang paling lama ya. Model yang paling lama. Nah, tapi model yang lama ini punya istilahnya nilai yang bagus gitu loh. Tapi di 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 sisi lain model tersebut itu juga punya banyak kekurangan. Salah satu kekurangannya dia harus memenuhi asumsi klasik. Nah, asumsi klasiknya itu apa aja? Pertama, error dari rata-rata itu harus sama dengan 0. Kemudian variasi error yang kita hasilkan, nah ini harus konstan. Jadi kenapa sih tadi saya bicara ada error yang baik, ada error yang buruk? Ini dalam rangka melihat asumsi dari OLS. Jadi asumsi OLS ini atau disebut dengan CLRM, Classical Linear Regression Model, ini tuh tadi ya kita harus perhatikan errornya. Nah, dengan melihat rata-rata errornya ini kayak gimana ketika dirata-ratakan sama dengan sama dengan 0 atau tidak. Terus ketika divariasikan dia konstan atau tidak. Nah, terus ketika dia dikorelasikan antar error di time yang berbeda, dia ada hubungan atau tidak. Kemudian dia errornya ada hubungan dengan independen atau tidak. Nah, ketika terjadi hal demikian, errornya tidak melanggar asumsi, itu artinya errornya itu baik dan errornya tidak mengganggu variabel lain. Jadi beta yang kita hasilkan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kayak di kondisi lapangan ternyata nggak selamanya error yang kita hasilkan ini baik. Bahkan di data time series ini ya asumsi yang ketiga, error ini nggak boleh auto call. Dia tidak boleh ada hubungan error sekarang dengan error yang akan datang. Nah, permodelan time series datanya itu lag time kan. Jadi modelnya itu kayak time pertama dihubungkan dengan time kedua, dihubungkan dengan time ketiga gitu. Kayak gitu. Jadi main ya time sebelumnya ya. Jadi datanya dia itu dimodelkan dari time sebelumnya. Itu artinya errornya punya hubungan kan. Nah, dia punya autocall kan. Autocall itu sebuah keharusan ketika kita memodelkan data time series. Nah, padahal di asumsi OLS itu tidak boleh. Nah, makanya ekonometrika time series ini muncul untuk mengatasi istilahnya kekakuan dari asumsi OLS ini. Jadi nanti kalian bisa lebih longgar ketika kalian menganalisis menggunakan data time series. Kayak gitu. Nah, dari sini nanti ada teori lain menambahkan bahwa dia errornya harus terdistribusi normal. Ini kalau kita lihat asumsi ini tuh dia fokus di perlakuan error. Ketika errornya itu udah bagus, ya berarti kita lolos gitu dari asumsi klasik ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ada teori Markov. Jadi teori Markov ini menjelaskan, jadi tidak hanya asumsi klasik saja yang dijadikan sebagai pedoman kalau model itu bisa dipakai untuk sebuah model gitu. Model OLS itu bisa dijadikan sebagai model ekonomi gitu.
Tapi dia harus memenuhi asumsi yang lain, kayak beta yang kita hasilkan, beta dan alfa yang kita hasilkan, itu harus disebut dengan best linear unbiased estimator atau BLUE. Nah, ini intinya dia pengen betanya itu selalu konsisten. Beta yang kita estimasikan dia linear, dia nggak boleh bias, dia harus model yang paling baik dari beberapa model yang dia lakukan. Kayak gitu. Nah, ini apa namanya penjelasan dari Markov. Nah, ternyata ada semacam kalau kita ini ya kalau kita masuk ke teori error dan juga beta, jadi ada hubungannya ya, error dan juga beta. Di beta yang kita hasilkan itu ada kalanya dia bias itu maksudnya dia nggak tepat sasaran ketika kita memprediksi variabel dependent. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah dia biasnya itu gede, tinggi gitu. Nah, terus di sisi lain errornya itu mengecil. Jadi ada fenomena kayak gitu. Betanya gede atau apa namanya bias, tapi errornya mengecil. Tapi ketika errornya mengecil, biasnya tadi itu apa namanya membesar. Sama aja ya. Tapi ketika errornya membesar, biasanya tadi itu mengecil. Nah, ini yang disebut dengan trade off antara ini ya, trade off antara bias dan error. Nah, ini kalian akan pelajari ini nggak cuma di teori ekonometrika saja ya. Jadi di teori kayak orang-orang statistik dan orang-orang modeling di misal pembuatan machine learning atau deep learning. Nah, itu mereka juga melakukan rumusan seperti ini. Jadi dia ada trade off antara variance. Variance ini beta yang kita hasilkan ya, dan juga error yang dihasilkan. Nah, dari sini kalau kita lihat ini ya, ini lebih jelas. Nah, kita ingin mencari titik yang optimum antara bias dan juga error. Nah, itu kayak gimana? Nah, itu perlu diperhatikan mungkin permodelannya apa namanya dicarikan model koreksi atau kita transformasi datanya atau asumsi klasik yang kita kita cari, kita temukan itu harus dipenuhi gitu. Nah, nanti sehingga kita bisa memperoleh nilai titik optimum beta yang bagus itu kayak gimana. Nah, mungkin ini penjelasan dari ini ya, penjelasan dari apa namanya error yang dia variance dan error ya tadi. Jadi dia harus konstan. Ketika dia tidak konstan, maka dia akan berpengaruh di standar deviasi yang dihasilkan atau variasi ya yang dihasilkan. Nah, ini sama tadi intinya perlu kalian lihat ketika kalian menggunakan model OLS ya, itu standar errornya dan juga beta yang dihasilkan. Karena di situ banyak sekali apa namanya informasi-informasi mengenai error dan juga informasi mengenai beta yang kita hasilkan. Karena fokus kita kan sebenarnya menghitung beta ya, bagaimana beta itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dia harus memenuhi apa namanya asumsi yang ada gitu. Nah, ini ketika ada dua variasi model, di mana model satu itu dia lebih ini ya, lebih banyak variasinya, variansinya itu lebih gede. Nah, cuman kalau ini dia presisinya itu lebih gede. Kalau ini variasinya lebih gede, itu artinya dia ketika kita membuat garis regresi, dia akan semakin terjelaskan untuk garis yang di jauh-jauhnya. Nah, tapi kalau ini memang ketepatannya yang gede, tapi variasinya kecil. Nah, itu artinya di sini masih kayak box kosong yang tidak bisa kita jelaskan, karena dia tidak ada datanya.
Nah, ini penghitungan saja ketika diprediksi, ketika dia ada penambahan ini, penambahan angka atau apa ya, penambahan informasi gitu. Jadi betanya nanti berapa eh, dengan hitungan biasa sih. Nah, ini dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek ke Fuse. Ini semuanya udah pada install Fuse kan ya? Apa ada Udah, yang belum? Kak. Oke, Udah, sip, sip, Kak. sip. Oke, semuanya udah ya? Oke, kalau sudah silahkan dataset yang kemarin di-download lagi. Nah, ini kita pakai dataset yang seperti kemarin ya. Nah, ini sebenarnya bebas sih kalau kalian ingin memakai dataset harga saham juga bisa sebenarnya. Mau pakai dataset harga saham, ya time series gitu kan. Google. Jadi bisa di Yahoo Finance. Ya, kita coba ya pakai data ya Yahoo Finance juga bisa sih. Nah, ini cara downloadnya gampang. Kalian bisa memakai Yahoo Finance atau Google Finance juga bisa. Kalau Google Finance itu langsung di apa namanya di Google Doc ya. Google Sheet deh, sorry. Google Sheet itu bisa. Tapi kalau Yahoo Finance ke Yahoo sini. Nah, mungkin kita memakai dataset saham dan juga data ini ya. Coba kita pakai dataset saham dulu. Nah, kita mengambil dataset dari siapa? BRI ya, sorry, Bank Syariah Indonesia, BSI ya. BSI itu BRIS ya. Kita coba cari apakah ada BRIS. Oh, dia tidak ada di sini. BRIS. Itu nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, coba kita cari ke Google Finance. Google Finance in Google Sheet. Ini aku ininya agak lupa. Nah, ini langsung ya. Coba kita ke Google Sheet. Google Sheet. Kita masuk ke Google Sheet. Lalu kita coba stream datanya ya. Kita ambil datanya dari Google Sheet. Nah, ini kalau kalian punya ide kayak misal sentimen analisis gitu ya terhadap harga saham itu bisa banget. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kali ya kalau kalian sudah masuk ke data time series. Google Finance. Nah, di sini ada ininya ya, ada keterangannya caranya gimana. Nah, ini pertama kita cari dulu pricingnya. Sorry, kode sahamnya. Kode sahamnya itu BRIS. Ya, BRI. Nah, terus titik dua, sorry, titik koma, tanggalnya, price-nya ya, price-nya. Price-nya, terus titik dua, tanggalnya. Jadi saya copy aja deh. Tinggal diganti tanggalnya. Ini tanggalnya kita ambil tahun terakhir ya. Kita mau melihat impact dari merging. Merging apa namanya? Merging bank ya. Tanggal berapa ya? Tahun berapa ya? Tanggal berapa ya merging mereka ya? Ada yang ingat nggak? Oke, kita ambil datanya sejak tahun 2021 gitu ya. Terus ini 21 kita ambil sampai bulan sekarang 0003 tanggal 17. Ada yang tahu tanggal berapa mereka merging? 1 Februari, Kak, kalau di Google. Oke, kita kasih dummy ya. Before sama after. Ini meskipun before after itu banyak kebiasaan. Tapi nggak apa-apa. Before, after. Nah, kita coba main-main dengan data saham. Lalu di sini tadi apa? Setelah 1 Februari. Kita drag ke bawah. Nah,
Nah, ini karena kalian ekonomi Islam ya. Nah, kita mau melihat hasil dari merging apa namanya? Bank, dampak dari merging bank terhadap harga saham gitu ya. Atau return saham. Nah, nanti kita coba pakai kedua variabel tersebut. Terus apalagi ya? Mungkin saya kasih dummy bulan gitu ya. Bulan. Bulannya itu ketika Januari saya kasih 1, Februari 2, Februari 0 lagi ya, kasih dummy 0. Nah, ini mungkin aku kasih dummy-nya bulan 1 gitu ya, bulan 1, bulan 2, bulan 2 ini 0. Terus kita masukkan yang 1 itu bulan Februari. Ini karena dummy ya, ini pembuatan variabel dummy itu kayak gini. Nah, yang 3 ini berarti dia 0. Karena kita mengambil Februari saja. Nah, ini pembuatan dummy itu kayak gini. Jadi ketika bulan 1, ya udah berarti yang disatuin itu adalah Januari saja, yang lain 0. Terus ini bulan 2 0. Yang disatuin adalah bulan Februari saja. Yang bulan 2 dan 3 0. Kayak gitu. Terus bulan 3 misal, bulan 3 itu 0, semuanya 0 kecuali sampai ini kita main-main ya. Jadi sebenarnya sebaiknya kalian juga cari teorinya yang mendasari. Tapi nggak apa-apa karena kita belajar regresi sederhana gitu ya. OLS sederhana, jadi kita main-main menggunakan regresi dummy. Oke, ini 1. Nah, kayak gini ya. Ini datasetnya, dataset contoh BRIS. Nah, ini bisa pakai data ini atau bisa pakai data yang sudah saya sediakan. Nah, ini aku kirimkan di grup kali ya, supaya nanti kalian juga apa namanya bisa pakai datanya. Oke, BRIS. Oke, kita pakai data BRIS dulu ya. Ini gue juga penasaran ini. Dampaknya kayak gimana gue juga nggak tahu. Mari kita pakai regresi sederhana, regresi OLS biasa memakai Fuse. Silahkan Fuse-nya dibuka. Kalian punya akses Fuse yang apa ya? Yang pro nggak? Ini punya aku masih apa namanya? Student ini. Jadi dia punya keterbatasan cuma 1 tahun doang. Tapi nggak apa-apa lah. Cukuplah 1 tahun. Nah, ini silakan kalian import datasetnya, open variant file, diklik, kemudian diimport dari data BRIS tadi. Ini kenapa ini bisa? Kenapa nggak bisa? Kita coba cek. Ya, nggak masalah. Close date. Oh, tanggalnya ini yang bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Kenapa? Oke, aku copy saja ya tanggalnya di sini. Jadi karena dia time series ya datanya, jadi dia itu tadi di sini error. Nah, ini harusnya kita pakai date saja, format date. Dari Excel-nya sini ya. Sebentar. Coba apakah bisa? Date sama dengan date. Oh, kalau ini convert apa ya? Coba diatur di sini. Itu tanggal. Coba aku download lagi. Bisa nggak dia? Kalau bisa nanti aku share. Kalau nggak bisa, coba yang lain. Oke.
Ya, nggak mau ya. Content type XML. Oke, kita coba pakai XLS. Nah, ini coba-coba terus ya. Kalau nggak bisa ya udah pakai data yang ada aja dulu. Oh, XLS kalau nggak ada ya. Ada, kita save as saja. Ini dan sorted. Lalu ini delete, terus di save as ya, di save as tapi pakai XLS. Kalian bisa nggak? Udah bisa import? Apa problem kayak gue? Halo, halo guys. Import. Semoga bisa. Bisa. Oke ya, bisa ya. Ini aku kirimkan yang XLS saja. Yang ini nggak bisa dia. Oh, yang apa tadi? Office yang mana tadi? XLS. Yang di sini ya. Nah, pakai yang XLS saja ya. Nah, silahkan dipakai. Nah, lalu kita masukin regresinya. Oke. Nah, ini sudah finish. Yes. Nah, ini ya. Jadi close ini adalah price-nya. Kita bisa rename ulang. Rename-nya mana ya? Price. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membuat semacam return-nya. Return itu kayak gimana sih? Return itu sebenarnya dari apa namanya eh, perbedaan harga sekarang dengan harga yang akan datang, atau difference ya. Difference itu adalah return. Tapi nggak apa-apa, kita coba modelkan price-nya dulu aja karena itu biasanya nanti di model lain. Nah, kita coba modelkan apakah price apakah ada pengaruh gitu ya. Apa namanya, merging bank terhadap harga saham. Price sama apa tadi, before. Kemudian bulan 1, bulan 2, sama bulan 3 nggak usah. Soalnya dia sebagai basis. Oke, di enter. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ya, ini regresi mainan ya. Jadi perlu kalian pahami, regresi seperti ini tuh tidak ini ya, tidak langsung diperkenankan gitu. Jadi kita harus pertama dari hasilnya kita harus kritisi gitu. Jadi kalian jangan langsung, wah ini hasilnya oh ternyata positif gitu ya. Ini kalau dilihat dari hasil sih positif ya. Jadi ada apa ya istilahnya, oh C-nya belum belum keluar ya. C-nya itu konstannya, konstannya kita kasih. Oh kenapa nggak mau dia? Mari kita close dulu. Kok close di sini? Close di sini. Nah, kita coba menambahkan variabel C. Oh, nggak mau dia ya. Oke, nggak apa-apa. C-nya dihilangin nggak apa-apa. Ini sebenarnya implikasinya di dummy regression, tapi nggak apa-apa. Kita abaikan dulu dia. Nah, dari sini apa namanya memang hubungan antara before dan after gitu ya terhadap price itu positif. Itu artinya ada kenaikan harga ketika terjadi sebelum di merging sama setelah di merging. Nah, perbedaannya berapa? Perbedaannya itu ada 2.696. Kayak gitu interpretasinya. Dan ini signifikan.
Nah, tapi tunggu dulu, ini model udah bagus atau enggak? Nah, awal-awal kita pasti lihat R-square-nya. R-square-nya kecil banget. Satu. Adjusted R-square ya, yang kita perhatikan. Kenapa adjusted R-square? Karena ketika kita tambahkan variabel kontrol lain di adjusted R-square, dia itu tetap konsisten betanya, kemudian angka adjusted R-square-nya, kayak gitu. Dia tetap konsisten. Maksudnya nggak jauh-jauh dari 0,18. Nah, terus dilihat lagi tadi ya, dia sudah memenuhi asumsi klasik belum sih? Gitu. Nah, asumsi klasiknya itu apa aja? Gitu. Ini dari residual, kita diagnosis ya. Jadi kita tes kolerogram atau tes histogram errornya. Jadi error yang kita hasilkan tadi di tes normalitasnya. Dia terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini dia memang probability-nya 0,5. Itu artinya dia tidak signifikan. Nah, ini artinya dia, wahnya aku agak lupa nih. Oh, ini normal atau tidak ya? Nah, ini nanti PR-ku ya. Jadi, aku agak lupa kalau nggak signifikan itu kayaknya sih nggak normal. Sorry, kalau signifikan itu nggak normal. Tapi kalau nggak signifikan itu berarti normal. Kayak gitu. Ini tapi nanti aku klarifikasi lagi ya. Klarifikasi di pertemuan selanjutnya atau ya pertemuan selanjutnya. Nah, itu untuk residual normalitas. Sekarang kita coba cek heteroskedastis. Nah, itu caranya residual diagnosis, heteroskedastis test. Nah, gue kedengar. Kalian bisa ngikutin nggak? Halo? Bisa, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, kita pakai uji White test. Nah, di bagian White ini diklik dan oke. Nah, ini hasilnya uji White test. Ternyata di sini signifikan. Nah, yang perlu kalian pahami sebenarnya di sini adalah apa namanya? Bagian uji hipotesis testingnya. Ini ya. Ini perlu kalian pahami. Null hipotesis di sini homoskedastis. Kemudian HA atau H alternatifnya itu adalah heteroskedastis. Ketika dia signifikan, berarti kan reject H0. Ketika ini reject H0, ini reject H0 ya. Yang tulis reject H0. Ketika ini reject H0, itu artinya nggak nerima HA ya, tapi ya HA diterima gitu loh. Itu artinya dia ada heteroskedastis. Kayak gitu. Ini siapa ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini ternyata ada heteroskedastis. Model kita, error yang kita hasilkan itu dia tidak konstan. Maksudnya gimana sih error yang konstan itu kayak gimana? Jadi gini, ibarat itu gini. Ini kalau di kalian di kehidupan nyata ya, di kehidupan realita gitu ya. Kalian mencoba untuk ngetik gitu. Ngetik pertama kali orang ngetik, nah itu kan pasti kesalahannya banyak. Terus pengalaman kedua kali ngetik, pengalaman ketiga kali ngetik, errornya itu akan berkurang. Jadi kesalahan typo ketika ngetik itu berkurang. Nah, justru error pertama, error kedua, error ketiga, error keempat dan seterusnya tadi itu tuh dia tidak konsisten. Itu artinya modelnya itu susah untuk diprediksi karena kita nggak tahu apa namanya errornya itu dia konstan atau tidak. Kesalahan ketika kita ngetik itu tadi dia konsisten atau tidak. Ketika dia konsisten dia mudah untuk diprediksi. Ketika dia susah untuk konsisten alias dia sekali dia banyak, sekali dia dikit. Nah, itu kan nggak konsisten. Nah, itu artinya apa namanya model kita itu ada heteroskedastis. Kayak gitu. Ini di kehidupan realita. Jadi kita upayakan kayak gitu. Nah, terus kalau di data itu kayak gimana kondisinya? Jadi ini bagus banget ya yang di apa namanya dikasih ilustrasi oleh Bapak siapa namanya Pak siapa ya namanya aku lupa. Nah, beliau itu membuat ilustrasi untuk menggambarkan error.
Jadi dia prediksi error 1, error 2, error 3, error 4, dan error 5. Dari sini dia lihat, dia trennya, kemudian apa namanya, dia ada konsistensi atau tidak. Ketika dia ada konsistensi angkanya, nah itu artinya errornya bisa diprediksi. Tapi kalau kayak gini, berbeda-beda kayak gini, nah ini susah untuk diprediksi. Nah itu disebut dengan heteroskedastis. Nah jadi gitu ya untuk heteroskedastis. Ini penting banget untuk tes hetero. Jadi kalau modelnya ada hetero, ya mau nggak mau kita harus apa namanya memperlakukan mentreat bagaimana cara model tersebut ketika dia tidak ada hetero. Nah itu di pertemuan selanjutnya. Nah kemudian kita juga perlu apa namanya tes namanya VIF. VIF itu apa? Dia melihat hubungan antara independen satu dengan independen lain. Jadi bulan 1 dengan bulan 2 ini punya hubungan atau tidak. Ketika dia punya hubungan, nah makanya itu perlu kita apa namanya perlu kita curigai, maksudnya perlu kita perhatikan. Gitu. Nah ini caranya koefisien diagnosis, kemudian varians inflation faktor. Nah ini kalau dia kurang dari 10, itu artinya dia tidak ada multi-core. Nah, ini untuk tes VIM. Kita balik lagi ke model regresi kita. Yes. Nah, kemudian tes autocall. Tes autocall itu terletak di Durbin-Waston ya. Tesnya Durbin-Waston di sini. Di sini kalau kita lihat tes autocall, tesnya Durbin-Waston. Nah, ini angkanya interpretasinya kayak gimana? Ketika angka ini mendekati angka 2, itu artinya dia tidak ada autokorelasi. Ketika mendekati angka 4, itu artinya dia ada autocall positif. Ketika dia mendekati angka 0, berarti dia ada autocall negatif. Grafiknya itu kayak gini. Sebentar, aku carikan di Google ya, supaya kalian mudah untuk memahami. Google, apa sih namanya? Durbin-Waston. Waston ya, Waston. Tes. Nah, ini ya. Jadi ketika data kita itu mendekati angka 2, ini ya. Nah, ini artinya dia tidak ada autocall. Tapi kalau ketika dia mendekati angka 4 di sini, nah dia berarti autocall negatif. Ketika dia mendekati angka 0, ini autocall positif. Nah, di dataset kita tadi, ini mendekati angka 0 ya, berarti dia ada autocall positif ya. Nah, dia ada autocall positif. Nah, pasti sih data time series pasti ada autocall. Nah, jadi bagaimana cara resolve dari problem-problem kayak gini? Berarti ini kan modelnya udah nggak bias lagi gitu. Maksudnya udah nggak bagus lagi gitu untuk di apa interpretasi lebih lanjut. Nah, terus kalau kita lihat angka lain, sebenarnya apa sih fungsi Hanan Queen, terus keyword criterion, Eigen info criterion. Itu untuk melihat ketika kita dihadapkan banyak model, terus kita memilih apakah model yang mana sih yang mau kita pakai. Misal nih, saya pakai model ini ya, model 1, terus mungkin saya save dulu model ini. Save dulu ini model 1, terus saya bikin model lagi. Bulan 2-nya saya hilangin. Oh no. Oh ya. Udah aku bikin lagi equation-nya di sini. Quick equation. Ini price C sama misal katakan before doang gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dua model, ini kok nggak bisa ya? Add model gimana ya? Atau ini di save dulu ya? Di save dulu. Macam ini harus beli. Ini nggak bisa di save ini ya? Ya,
Udah nggak apa-apa. Jadi kalau misal kita dihadapkan dua model persamaan, nah mana sih yang lebih bagus? Nah kita bisa melihat adjusted R square dan juga AIC BIC ini. Jadi semakin kecil AIC BIC itu semakin baik. Jadi kita bisa memilih model tersebut. Kayak gitu ya. Ini model sederhana aja. Jadi pasti melihat fenomena merging bank. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk pelatihan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kelas hari ini? Silakan kalau mau bertanya. Mau konsultasi penelitian kalian juga nggak masalah. Jadi dulu aku pas waktu kayak kalian itu apa ya? Ya karena excited dengan regresi gitu ya. Jadi aku coba data yang aku miliki di apa ya? Saya mencari data gitu kan. Nah, terus saya coba untuk membuat regresi gitu. Nah, jadi sebenarnya semakin banyak kita melakukan regresi itu dalam rangka untuk belajar sih. Jadi ketika kita belajar kayak gitu, nah pasti kan ada kesalahan. Nah, nanti kita perbaiki dan akhirnya nanti akan menghasilkan model yang bagus. Jadi ini challenges kita ya. Maksudnya kita perlu percobaan banyak hal dalam melihat fenomena di lapangan ini. Memang kita tidak hanya melakukan satu kali percobaan kayak gini ya, kita melihat langsung hubungan antara price dengan apa tadi before after gitu ya, before after dengan price. Nah ini kan kalau secara ideal sih ini tidak ideal gitu. Maksudnya before after itu banyak biasnya. Keadaan di before dan keadaan di after itu merupakan kondisi yang sangat berbeda. Misal di before itu ada bantuan apa gitu yang membuat banyak orang itu membeli saham gitu ya, atau di after itu ada kondisi apa kita nggak tahu, mungkin membludaknya vaksin atau membludaknya COVID, nah itu mempengaruhi juga, nah kita nggak tahu di lapangan kayak gimana. Nah itu makanya perlu banyak percobaan. Ini ya, ada yang mau ditanyakan sebelum gue akhiri kelas pada sore hari ini? Silakan, Arika. Arika mau nanya? Ya? Nanya apa? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Ya, silakan Aisyah. Kak, ini nanyanya masih lama sih, tapi tuh kalau UTS tuh biasanya kita bakal kayak dikasih data dan kita bakal ngelakuin regresi dan analisisnya, atau kayak yang tadi Kakak ngasih contoh yang tentang yang Lagrange itu? Nah, di tahunku ya, ini pengalaman di tahun gua itu cuman Lagrange doang. Jadi bikin Lagrange kayak tadi, apa namanya, ngerjain derivasi dari OLS dari Lagrange yang sudah ada tadi. Tapi untuk apa namanya membuat model di tahun gue itu tugas kelompok. Jadi kalian nanti membuat semua penelitian, terus nanti didiskusikan dengan bapaknya oke. Kayaknya dulu kalau Pak Budi itu kayak ngasih referensi paper, nah, terus nanti langsung disuruh untuk replikasi. Nah di situ nanti kita yang analisis sendiri, nah, langsung kita ngumpulin secara kelompok. Tapi nggak tahu di tahun ini tugas kelompok juga ada kan ya? Ada, Kak. Nah itu mungkin sama, masih sama kali ya, tahun kedua sama tahun kalian. Oke, Gitu. makasih Tapi Kak. tapi itu bukan tugas individu kok. Jadi kalian bisa ya sedikit lebih terbantu lah diskusi dengan yang lain. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya ini paper yang diberikan bapaknya biasanya penghitungannya itu aneh-aneh. Jadi baguslah untuk belajar untuk kalian. Untuk replikasi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin kelasnya kita cukupkan hari ini dan terima kasih atas perhatiannya dan
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak.